Ya, kita ketahui sebelumnya Presiden Jokowi mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian baru di Indonesia dengan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan dan segera memperoleh vaksinasi lengkap. Namun dengan temuan baru WHO akan varian Omikron siluman, tanda kutip. Sejauh mana masyarakat harus waspada dengan hal ini? Membahas hal ini bergabung bersama kami ada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ibu Nadia, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa, sehat-sehat. Sehat selalu. Ibu Nadia, kita ketahui Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah mendeteksi varian Omikron siluman, subvarian Omikron ini. Ini sudah dikonfirmasi juga oleh Menkes Budi Gunadi. Nah, kalau Omikron diketahui lebih cepat menyebar dengan tingkat keparahan rendah, bagaimana dengan informasi yang diterima pemerintah dan juga para ahli di Indonesia mengenai subvarian ini, mengingat genom virus ini sulit untuk dideteksi, Ibu Nadia? Iya, jadi kita tahu bahwa varian Omikron atau B1529 ini ada 3 ya variannya, yaitu BA1, BA2, dan BA3. Terbanyak itu adalah sebenarnya BA1 tetap ya, tetapi dilaporkan juga ada BA2 dan BA3. Nah, BA1 dan BA3 ini masih terdeteksi pada pemeriksaan PCR dengan menggunakan reagen SGTF, jadi masih terdeteksi gene target filernya ya. Tetapi kalau yang BA2 ini tidak terdeteksi gene target filer. Ini artinya yang kemudian kalau kita hanya mengandalkan ya metode SGTF saja, maka kemungkinan kita akan membaca negatif palsu pada kasus-kasus yang dengan BA2. Nah, memang ada beberapa penelitian dikatakan bahwa BA2 ini lebih meningkatkan tingkat keparahan. Tapi ini pun juga masih harus diteliti lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya baik BA1, BA2, BA3 dengan metode pemeriksaan rapid yang saat ini antigen maupun pemeriksaan PCR itu bisa mendeteksi seseorang yang sudah terinfeksi virus SARS-CoV-2. Jadi walaupun artinya kalau kita menggunakan metode yang ada kita masih mampu mendeteksi. Hanya kalau kita menggunakan SGTF, kemungkinan kita untuk mendeteksi dia itu Omikron atau tidak atau probable Omikron ini yang seringkali menyebabkan hasil negatif palsu. Baik, di luar dari informasi mengenai subvarian Omikron ini, menanggapi atau merespon lonjakan angka kasus varian Omikron dan penularannya yang begitu cepat, Bu Nadia, ada kekhawatiran tidak akan mutasi virus ini mungkin menjadi lebih berbahaya? Ya, kalau melihat pengalaman di banyak negara, memang pola daripada Omikron ini ya terutama BA1 ya, karena hampir 80% ini didominasi oleh jenis type-nya itu BA1. Memang kecepatan penularannya sangat tinggi. Hanya saja dengan kecepatan penularan yang sangat tinggi membuat orang menjadi tertular itu dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang banyak. Kita bisa lihat ya peningkatan eksponensial yang beberapa hari terakhir ini cukup signifikan ya, kita lihat mulai dari angka kita yang 8.000, kemudian 10.000, 12.000, sempat turun ke 11.000, tapi kemudian naik lagi ke 13.000, 16.000, 17.000 dan akhirnya kemarin 27.000 dan hari ini kita tahu sudah mencapai angka 32.000. Jadi pola yang terjadi peningkatan dalam waktu doubling time ya yang kita sebut per hari itu menjadi memang lebih cepat. Kalau Delta itu membutuhkan waktu 1 minggu untuk dia bisa meningkat 2 kali lipatnya, tapi varian Delta itu dikatakan dalam 2-3 hari memang polanya itu bisa meningkat 2 kali atau 3 kali lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat kemungkinan bahwa ini adalah varian Omikron. Tetapi pola yang sama ya, bahwa kalau kita lihat angka yang kita lihat walaupun terjadi peningkatan kasus ya konfirmasi ya, tapi kemudian kalau kita melihat kenaikan daripada tempat perawatan rumah sakit ataupun kematian itu kita pada angka yang masih sangat rendah ya, artinya pola yang sama yang kita lihat yang terjadi juga di banyak negara lain. Artinya sampai saat ini kita melihat bahwa Omikron itu dengan adanya vaksinasi yang saat ini sebagian besar masyarakat sudah terima baik dosis 1 maupun dosis kedua, itu menimbulkan level proteksi yang cukup baik sehingga angka yang membutuhkan perawatan rumah sakit ataupun yang
berakhir dengan kematian atau yang berat, saat ini kita lihat tidak ada lonjakan sebesar yang terjadi pada kasus-kasus konfirmasi positif. Jadi betul sekali bahwa varian Omikron ini sebagian besar itu 60% tidak bergejala ataupun gejalanya sangat ringan. Tetapi tetap kita harus waspada karena dengan jumlah orang yang sakit dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah yang banyak, ini yang tentunya pasti akan menambah beban daripada fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, Bu Nadia, dengan gejala ringan yang tadi disebutkan, mendominasi pasien COVID-19 Omikron saat ini. Kemudian kapan pasien yang melakukan isolasi mandiri, yang disarankan untuk isolasi mandiri, mengetahui kalau dirinya ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit atau mungkin tempat karantina dalam pengawasan? Ya, jadi kalau kita melihat ya bahwa pada waktu seseorang ya, kemudian apakah dia melalui screening ataukah misalnya dia punya riwayat kontak erat dengan kasus positif ataukah dia kemudian punya gejala, misalnya kalau kita tahu gejala yang dialami penderita Omikron pun juga ataupun orang-orang yang positif saat ini cenderung lebih ringan ya, hanya berupa batuk atau pilek, kemudian demam ya yang akan hilang dalam 3-5 hari ya. Jadi seolah-olah seperti kasus flu biasa. Nah, pada waktu pemeriksaan didapatkan hasil baik itu melalui PCR ataupun pemeriksaan antigen hasilnya positif ya. Kemudian tentunya ada dua yang bisa dilakukan. Pertama, kalau ini terafiliasi laboratoriumnya dengan Laboratorium Nasional Research Kemenkes, maka hasil PCR yang positif itu akan langsung terkoneksi dan nanti masyarakat yang mendapatkan hasil positif ini nanti juga akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp link untuk layanan telemedicine. Nah, nanti di dalam layanan telemedicine itu ada 14 kriteria pertanyaan ya untuk menentukan kondisi seperti apa. Atau bisa kemudian dengan membawa hasil yang positif, keluarga dapat menghubungi puskesmas tempat. Nanti puskesmas akan memberikan atau mengkontak yang bersangkutan ya dengan WhatsApp ataupun dengan media sosial lainnya ya, artinya perlu untuk terus dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa kalau memang melakukan isolasi mandiri harus tetap kita pantau selama 10 hari ke depan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan yang sedang mengalami isolasi mandiri ini tidak jatuh kondisinya yang berat. Jadi kita tahu orang-orang yang boleh melakukan isolasi mandiri tentunya yang tidak bergejala, kemudian usianya di atas 40 di bawah 45 tahun ya. Kalau memiliki komorbidnya harus terkendali, memiliki akses untuk oksimetri ya. Ini jadi penting karena kita tahu yang boleh melakukan isolasi mandiri itu adalah yang saturasi oksigennya di atas 95%. Kalau saturasi oksigennya di bawah 90%, ini kita minta agar masyarakat yang melakukan isolasi mandiri segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit ya, untuk kemudian dilakukan kajian apakah perlu perawatan ataukah bisa tetap melanjutkan isolasi mandiri. Nah, ini yang artinya ada kriteria untuk orang yang tidak bergejala ataupun yang punya gejala ringan seperti batuk, pilek, demam ringan ya. Kalau dia punya komorbidnya terkendali, ini bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, untuk nanti pengawasannya bisa langsung oleh puskesmas atau melalui layanan telemedicine. Begitu juga untuk pengobatannya, obat-obatannya akan dilakukan pengiriman melalui telemedicine, artinya pada saat setelah melakukan screening itu nanti akan dapatkan resep elektronik, di mana resep elektronik itu akan diberikan kepada Kimia Farma secara elektronik juga dan nanti akan diantarkan oleh si cepat ke rumah masing-masing warga yang sudah ada di dalam list telemedicine tadi. Alternatifnya untuk kota atau kabupaten yang belum ada layanan telemedicine seperti ini, puskesmas bersama satgas tempat inilah yang nanti akan memberikan obat-obatan, tetapi tentunya keluarga melaporkan dulu ya kepada fasilitas pelayanan kesehatan ataupun kepada satgas. Oke, meskipun demikian Bu Nadia, tingkat keterisian di rumah sakit maupun rumah sakit darurat COVID memang angkanya belum terpantau signifikan begitu. Namun bagaimana dengan laporan kasus COVID-19 varian lainnya termasuk varian Delta yang mungkin dijadikan satu begitu dengan pasien-pasien dengan varian Omikron di tempat yang sama, di tempat karantina ataupun rumah sakit yang sama?
Ya, sebenarnya pada prinsipnya tadi apakah dia varian Delta ataukah varian Omikron sebenarnya tidak ada masalah ya untuk dalam hal penata laksanaan ataupun dalam hal pengobatannya. Karena prinsipnya kan mereka ini adalah orang yang positif COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana virus SARS-CoV-2 ini kita tahu melakukan berbagai mutasi ya sehingga muncul tipe-tipenya. Jadi SARS-CoV-2 tipe Omikron, SARS-CoV-2 tipe Delta ya. Tetapi untuk tata laksana dan pengobatannya itu sama. Jadi kalau yang sedang dan berat itu harus dirawat di rumah sakit, mendapatkan obat-obatan ya tentunya sesuai dengan rekomendasi dari para ahli ya. Dan pengobatan untuk varian Delta dan Omikron itu sama. Jadi tidak ada perbedaan dan juga kemudian bukan berarti seseorang yang sudah atau terinfeksi varian Omikron kemudian kalau dirawat bersama varian Delta dia akan mendapatkan dua infeksi ya. Biasanya ini tidak pernah terjadi. Jadi tetap karena dia adalah COVID pada prinsipnya bisa dirawat bersama karena kita memang tidak melakukan pengobatan tanpa misalnya kita harus mengetahui dulu jenis variannya. Jadi kalau dia positif COVID, variannya apa saja kita sudah mulai pengobatan. Oke, sudah terdeteksi begitu ya pengobatan apa yang harus dilakukan terhadap varian tertentu. Tapi kalau berbicara soal varian Omikron dan sub barunya yang mungkin sangat beresiko untuk kelompok rentan, warga lansia, kemudian punya komorbid dan juga balita. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir, Bu Nadia, seperti melonggarkan karantina wisatawan dan juga masih melakukan PTM, ada PTM 50%. Apakah ini cukup bisa menjaga kelompok ini dari resiko COVID-19? Ya, ini ada dua hal yang harus disikapi ya. Pertama, kalau kita berbicara mengenai pintu masuk negara, memang pada waktu kita mendapatkan informasi adanya varian baru, kita harus melakukan pengetatan ya di pintu masuk negara. Pertama, kita belum tahu terlalu banyak nih pola penularan ataupun seperti apa karakteristik daripada varian baru tersebut. Makanya waktu di awal-awal pada saat varian Omikron diumumkan tanggal 26 November sebagai varian of concern, kita melakukan pengetatan pintu-pintu masuk ya. Artinya membatasi pintu masuk negara kita, memperpanjang masa karantina dan sambil tetap menerapkan ya beberapa negara yang warga negara asingnya sementara tidak boleh masuk ke Indonesia. Tapi kemudian suatu transmisi varian baru ini tidak bisa terelakkan juga kan. Akhirnya muncullah transmisi lokal. Nah, yang jadi penting artinya sekarang kita mengatasi ataupun menurunkan laju penularan daripada transmisi lokal ini. Oleh karena itu berbagai upaya ya termasuk vaksinasi booster kita percepat, kemudian vaksinasi primer, selain itu juga deteksi dan tracing yang masif dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu kita lakukan untuk meningkatkan upaya menekan laju penularan, termasuk satgas-satgas protokol dan kepatuhan daripada para pengelola tempat publik ya untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan juga memantau protokol kesehatan dijalankan masyarakat pada saat melakukan aktivitas di mal, pusat perbelanjaan, pasar. Ini juga menjadi salah satu berbagai intervensi yang kita lakukan. Terkait tentang pintu masuk yang kemudian juga kita melihat wisatawan nggak boleh masuk, sebenarnya ini kita melihat tidak ada resiko penambahan ya terkait kecepatan peningkatan kasus karena seorang wisatawan yang masuk ataupun pelaku perjalanan luar negeri yang masuk itu sudah ada prosedur-prosedur seperti karantina, sudah harus divaksin dan kemudian harus pemeriksaan PCR 3 kali negatif baru kemudian melanjutkan ke tempat tujuannya. Itu sudah cukup ya untuk mendeteksi apakah seseorang kemungkinan membawa virus masuk ke Indonesia. Tetapi kembali lagi yang paling penting juga di internal ataupun bagaimana kita menghadapi kemungkinan peningkatan kasus yang terjadi di dalam negara kita sendiri. Pemberlakuan daripada PPKM level yang setiap minggu dievaluasi itu juga salah satu respon kita ya, bagaimana kemudian kita memastikan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu waspada terhadap situasi pandemi atau situasi COVID-19 di daerahnya. Sehingga dengan adanya level PPKM yang ditetapkan melalui Inmendagri, termasuk juga pelaksanaan PTM yang tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri di dalam Inmendagri, tentunya juga suatu hal yang sudah dipertimbangkan dan sudah dikaji dari berbagai aspek.
Oke, Bu Nadia berbicara soal upaya pelaksanaan vaksinasi booster tadi untuk orang-orang yang sudah 2 kali vaksin. Kita ketahui setengah dosis yang diberikan. Apakah ini cukup efektif untuk menghadapi belum tahu kapan puncak kasus COVID-19 varian Omikron ini dan juga nanti ada varian barunya? Ya, jadi prinsipnya pemberian booster ini kan menambah proteksi daripada titer antibodi kita. Dalam uji klinis itu sudah memperlihatkan ya bahwa ada penurunan daripada titer antibodi yang mengakibatkan efikasi daripada vaksin itu menjadi turun. Ini yang pertama, secara alamiah setelah 6 bulan ada penurunan efikasi dari vaksin. Yang kedua adalah Omikron sendiri dikatakan secara laboratorium itu memiliki kemampuan untuk mengelabui sistem imunitas kita, sehingga juga termasuk sistem imunitas yang dibangun dengan vaksinasi. Oleh karena itulah kemudian percepatan vaksinasi booster ini kita lakukan. Kita berharap dengan adanya vaksinasi booster ini, 2 hal yang tadi jadi masalah, artinya penurunan efikasi yang terjadi secara alamiah itu bisa diatasi karena kemudian dengan pemberian booster akan kembali meningkatkan level daripada efikasi, dan otomatis kalau kemudian level efikasi itu naik, kemampuan dia juga untuk menghadapi si varian Omikron ini yang bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh kita ini juga bisa teratasi. Jadi dengan inilah mengapa kemudian pemerintah mengambil langkah untuk melakukan percepatan booster. Awalnya percepatan booster itu hanya diprioritaskan pada lansia dan masyarakat yang rentan ya, artinya yang punya komorbid, yang punya kelainan imunitas ya. Tetapi melihat dari perkembangan masalah dan potensi-potensi terjadinya lonjakan kasus, pemerintah kemudian mengambil kebijakan bahwa booster itu dilakukan di seluruh kabupaten kota tanpa menunggu dulu cakupan vaksinasinya misalnya harus 70% pada dosis kedua ataupun cakupan vaksinasinya harus 60% dosis kedua pada lansia. Oke, Bu Nadia, terakhir angka kemarin menunjukkan ada tambahan kasus 27.000, hari ini tadi disebutkan juga ada 32.000 kasus lebih COVID-19 di Indonesia. Kemudian bagaimana para epidemiolog dan juga para ahli melihat ini puncak dari virus varian Omikron ini akan terjadi kapan dan bagaimana menekan laju ini? Saran apa yang dilakukan untuk pemerintah, yang harus dilakukan pemerintah melalui atau dari epidemiolog dan juga ahli? Ya, kita tentunya dalam mengambil langkah-langkah ya terkait penanganan ini terus-menerus mendengar masukan dari para ahli ya, para ahli epidemiologi, juga para klinisi tentang bagaimana apa yang harus kita siapkan ya, terutama menghadapi lonjakan kasus ini. Kalau kita lihat memang betul terjadi lonjakan kasus ya, bahkan sampai 3 Februari kita melihat kasus aktif kita sudah sampai dengan 115.000. Dengan kalau kemarin kasus konfirmasi kita masih 27.000 ya. Tapi kalau kita melihat kasus aktif kita yang 115.000 itu yang betul-betul membutuhkan perawatan di rumah sakit itu hanya 14.500. Bahkan yang dengan kondisi berat itu 737. Jadi jumlah yang kasus aktif tadi saya sampaikan bahwa tidak bergejala atau gejala ringan itu memang merupakan proporsi yang paling banyak ya. Jadi artinya kalau melihat prediksi dan kalau betul kita ini sudah mulai masuk ke gelombang ketiga ya, artinya yang menjadi perhatian kita harus bersiap-siap. Banyak prediksi mengatakan bahwa Omikron ini akan menyebabkan kasus konfirmasi itu puncaknya bisa 3 kali atau 4 kali dari kasus puncak Delta. Jadi kalau di Amerika itu 250.000 kasus Deltanya, ternyata pada saat menghadapi Omikron bisa 800.000. India yang kemarin puncaknya itu 360.000, saat ini sudah hampir pada angka 400.000 lebih ya. Artinya puncak daripada Delta itu bisa terlampaui oleh Omikron, dan terlampauinya itu sangat bervariasi, ada yang sampai 2 kali, 3 kali, ada bahkan yang sampai lebih dari 4 kali. Nah, kita tahu bahwa dari estimasi dan prediksi yang dilakukan oleh para ahli, kemungkinan puncak kasus itu akan terjadi pada akhir Februari dan awal Maret. Nah, ini kita masih pada minggu pertama Februari ya, yang artinya kita masih punya waktu untuk mengejar supaya peningkatan kasus tersebut bisa kita kurangi ya.
mungkin tetap terjadi peningkatan kasus, tetapi sebisa mungkin kita tekan peningkatan kasusnya tidak sampai dengan 2 kali atau 3 kali. Bahkan kalau bisa tidak sampai puncak kasus varian Delta. Nanti pertama tentunya sekarang memang masih kita lakukan melalui evaluasi PPKM per minggu. Kita belum perlu melihat ya apakah PPKM ini perlu ditetapkan sama ya seperti kita menarik rem darurat kemarin menerapkan level 4 semua di kabupaten kota. Tapi tentunya perkembangan daripada varian atau penambahan kasus ini akan terus-menerus dilihat supaya kita bisa balance ya untuk kemudian puncak kasus tadi pada jumlah yang masih bisa kita tangani dengan baik. Baik, baik. Walaupun kita tahu Presiden Joko Widodo mengatakan tetap tenang dalam menghadapi lonjakan kasus varian baru ini, tapi mungkin untuk masyarakat Indonesia harus waspada begitu ya, tetap waspada dengan lonjakan kasus dan puncak kasus yang belum diketahui, angkanya nanti mungkin akan bisa melampaui jumlah dari kasus Delta. Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksinasi Kemenkes, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom.